Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Laboratorium Sistem Manufaktur pada mata kuliah Dasar Perancangan Teknik Industri. Setelah kemarin kita mempelajari mengenai modul pertama yaitu Sketch, sekarang kita akan beralih ke modul kedua yaitu Features. Jadi, di Features ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara merubah sketsa 2 dimensi menjadi bentuk 3 dimensi. Nah, jadi setelah teman-teman kemarin membuat sketsa dengan dimensi yaitu 2 dimensi. Nah, pada modul ini sekarang kita akan pelajarinya secara perlahan bagaimana sih caranya untuk merubahnya menjadi sebuah desain 3 dimensi. Nah, ini langsung saja kita membuka SolidWorks-nya akan muncul seperti ini. Kemudian kita kembali ke file, kita pilih new. Kemudian karena kita akan konteksnya masih membuat, maka kita akan membuat suatu part. Kita pilih part ini. Sudah kita klik OK. Nah, maka tampilan akan menjadi seperti ini, seperti pada sketch kemarin. Kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk membuat sebuah desain 3 dimensi, kita membutuhkan sketsa 2 dimensi terlebih dahulu, teman-teman. Nah, jadi kita akan membuat sketsa terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan top plane sebagai acuan plane-nya. Kemudian saya akan contohkan menggunakan center rectangle. Nah, jadi kita menggambar seperti ini dulu. Kemudian jika sudah, kita berikan ukuran menggunakan smart dimension. Ini saya berikan 110 mm. Yang atas ini akan saya berikan 140 mm. Kemudian jika kita sudah membuat sebuah sketsa, selanjutnya kita masuk ke toolbar features. Nah, jadi di toolbar features ini memiliki banyak tools ya, teman-teman. Ada extrude boss, revolve boss, sweep boss, extrude cut, dan yang lainnya. Nah, jadi untuk tools pertama yang akan kita gunakan adalah extrude boss. Nah, extrude boss ini memiliki fungsi yaitu memberikan sebuah desain 3 dimensi dengan parameter yaitu tinggi yang akan menjadi ketebalannya. Nah, itu seperti apa akan langsung saya contohkan. Jika kita sudah seperti ini, kita klik extrude boss. Nah, ini kita klik. Kemudian SolidWorks akan memproyeksikannya seperti ini. Jadi, yang bayangan kuning ini akan menjadi sebuah desain 3 dimensinya, teman-teman. Nah, di sini kita berikan ukuran pada ini depth tulisannya. Nah, kita berikan ukuran yaitu sekitar 100 mm saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini, teman-teman, dari penggunaan extrude boss. Nah, kemudian di sini sudah terlihat ya untuk masing-masing toolsnya pada toolbar features. Nah, jadi untuk lebih mudahnya, di sini seperti extrude boss, revolve boss, sweep boss, dan yang lainnya, ini memiliki fungsi merubah sketsa 2 dimensi jadi 3 dimensi dengan acuan sketsa tertentu. Nah, misal contoh tadi, saya menggunakan sketsa rectangle ya. Nah, maka dengan menggunakan extrude boss akan jadi sebuah desain 3 dimensi berdasarkan acuannya yaitu kubus seperti ini. Nah, sedangkan yang di extrude cut, kemudian revolve cut, sweep cut, dan offset cut ini berfungsi untuk menghilangkan atau membuat sebuah potongan dengan acuan sketsanya. Nah, itu seperti apa akan saya contohkan. Nah, di sini kita merubah tampilannya pada ke atas. Nah, jadi untuk munculkan seperti ini atau orientasinya, ini tinggal teman-teman klik spasi saja pada keyboard. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian di plane atas ini atau di permukaan atas ini kita dapat membuat sebuah sketsa. Nah, caranya adalah kita klik kanan pada mouse. Kemudian di sini ada sketch. Nah, kita klik. Jika muncul origin seperti ini, artinya permukaan atas ini sudah siap untuk diberi sketsa. Nah, selanjutnya di sini akan saya berikan rectangle juga atau tools lain yaitu circle saja. Nah, contoh, saya akan buat circle dan akan saya berikan ukuran 50 mm saja, teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan menggunakan tools extrude cut. Kita klik. Nah, maka akan jadi seperti ini. Ini mungkin teman-teman mengira bahwa ini sama ya tadi. Proyeksinya tuh bayangan kuning seperti ini. Namun, jika tadi di extrude boss itu memberikan sebuah 3 dimensi, namun di sini akan memotongnya. Nah, semisal saya akan memberikan parameter yaitu 80 mm saja. Nah, jadi seperti ini, dia menuju ke dalam, kita klik OK. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Lingkaran tadi tidak akan membentuk sebuah desain 3 dimensi, namun dia akan memotong berdasarkan acuannya yaitu lingkaran ini dengan kedalaman yang sudah kita berikan yaitu sebanyak 80 mm.
Sehingga itulah kegunaan dari tools dari Extrude Cut tadi. Kemudian, tools selanjutnya saya akan jelaskan mengenai Revolve Boss atau Base. Nah, jadi yang namanya revolve dia pasti mengitari. Nah, mengitari apa? Jadi di sini kita membutuhkan suatu acuan garis menjadi poros dan kemudian garis satu lagi yang akan menjadi pengitarnya begitu. Nah, itu seperti apa? Akan saya jelaskan daripada bingung ya teman-teman. Nah, ini saya menggunakan front plan. Kemudian di sini seperti yang sudah saya katakan tadi, kita akan membuat porosnya atau titik tengahnya. Nah, misal saya membuat dengan center line di tengah seperti ini. Kemudian di sini untuk pengitarnya atau istilahnya yang akan jadi desain 3D-nya, saya akan menggunakan circle. Nah, di sini saya akan buat circle seperti ini. Ini agak saya segini. Kemudian kita berikan ukuran 50. Oh ya, yang ini juga kita berikan ukuran agar diketahui ukurannya. Saya berikan ukuran 107 mm. Nah, jadi sekarang saya akan menggunakan revolve boss. Kita lihat akan jadi seperti apa. Nah, akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi, penjelasan singkatnya adalah axis of revolution itu adalah titik porosnya, yaitu saya memilih line pertama, yaitu center line yang sudah saya buat. Nah, kemudian parameternya adalah lingkaran ini, yang mana lingkaran ini akan mengitari porosnya atau line tadi sehingga membentuk sebuah desain tiga dimensi. Nah, ini untuk derajatnya dapat kita atur di sini. Misal saya ingin membuat 180 derajat. Kita klik ketik 180 derajat. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Dia akan menjadi sebuah desain tiga dimensi namun hanya separuh saja. Karena dia tidak berputar 360 derajat namun hanya 180 derajat. Nah, sehingga jika 360 derajat, maka hasilnya adalah putaran penuh. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Hal ini bisa diterapkan dengan menggunakan polygon mungkin, polygon, kemudian ada rectangle, dan yang lainnya. Namun, ingat jika revolve itu harus memiliki sumber porosnya, atau line tadi, atau center line yang sudah saya buat di tengah-tengah tadi. Tools yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah sweep boss atau base. Nah, di sini saya akan mencontohkan sembari saya menjelaskan. Untuk yang pertama, kita harus memilih plan-nya. Nah, di sini saya menggunakan front plan. Kita klik ini, sketch. Kemudian kita pilih menggunakan tools circle. Jadi untuk sweep boss ini kita akan menggunakan dua jenis sketsa. Yang pertama akan menjadi profile atau acuan, dan yang kedua akan menjadi pad-nya. Nah, itu apa itu profile, apa itu pad, nanti akan saya jelaskan ketika masuk ke tools-nya. Nah, kita membuat circle terlebih dahulu. Kemudian kita beri ukuran di sini 90 mm saja. Kemudian di sini kita exit sketch terlebih dahulu melalui simbol di sini. Kemudian kita akan pindah plan. Nah, ini bisa kita klik kanan dan klik sketch. Kemudian jika seperti ini, daripada manual menggunakan mouse tengah, kita dapat klik kanan dan normal tuh. Nah, seperti ini agar lebih enak. Kemudian kita menggunakan spline. Nah, dari titik tengah ini, karena titik pusat lingkaran ini adalah origin, maka sudah dipastikan bahwa lingkaran ini memiliki titik tengah di originnya, karena kita membuatnya sesuai dengan origin di tengah. Nah, saya lanjutkan. Di sini saya menggunakan spline di tengah ini. Mohon maaf. Kita akan menggunakan spline. Kita klik dan akan kita buat melengkung seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke sweep boss atau base di features. Kita klik. Nah, jadi di sini sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, kita membutuhkan dua parameter. Yang pertama profile, warna biru, dan warna pink ini adalah pad-nya. Jadi profile itu adalah acuan untuk ujungnya, kemudian pad itu adalah alurnya dari sweep ini. Nah, di sini kita pilih profile yaitu lingkarannya atau acuannya. Kemudian untuk pad-nya kita pilih spline tadi. Nah, maka SolidWorks akan memproyeksinya seperti ini. Jadi, pad ini akan mengikuti dari ujungnya. Jika ujungnya berbentuk lingkaran, maka pad-nya juga nanti akan berbentuk lingkaran seperti ini. Jika profilnya ini adalah persegi, maka nanti pad-nya juga akan berbentuk persegi. Namun untuk lengkungannya, dia akan mengikuti spline yang sudah kita buat. Gitu, teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK saja. Maka ini hasil dari sweep boss atau base. Lalu, tools yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah lofted boss.
Nah, prinsip dari lofted boss ini hampir sama dengan swept boss tadi, teman-teman. Jadi, kita membutuhkan dua acuan sketsa di sini. Nah, itu seperti apa akan saya jelaskan sembari mencoba atau membuat. Nah, di sini berbeda dengan yang lain, saya menggunakan top plan sebagai acuannya. Kita klik kanan, kemudian kita klik sketch. Kemudian, di sini saya akan membuat untuk acuan pertamanya adalah menggunakan poligon. Nah, kita buat poligon di sini. Kita akan beri ukuran untuk lingkarannya 200 mm saja. Nah, kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita harus memiliki dua acuan sketsa di sini. Nah, jadi kan prinsipnya hampir sama dengan swept boss. Namun di sini bukan profile dan path, namun sketsa 1 dan sketsa 2. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat membuat satu sketsa lagi, namun sketsa tersebut berada di atasnya ini? Nah, itu kita dapat menggunakan sebuah tools yang ada pada di reference geometry ini. Nah, di sini ada plan. Kita akan membuat sebuah plan baru berdasarkan plan yang ada. Jadi, kita menggunakan referensinya yaitu top plan karena kita akan membuat sketsa di atas poligon ini. Nah, kita klik top plan, maka otomatis akan muncul seperti ini. Nah, ini merupakan proyeksi dari plan baru yang teman-teman akan gunakan nanti. Nah, di sini untuk ukurannya akan saya beri sebesar 100 mili saja. Nah, jika sudah kita klik OK. Maka hasilnya adalah seperti ini. Plan 1 ini adalah plan baru teman-teman. Nah, jadi kita dapat menggunakan plan ini sama seperti plan-plan lainnya. Dan ini fungsinya sama seperti front plan, top plan, dan right plan. Nah, kemudian di sini saya akan edit sketch plan ini. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah circle. Nah, seperti ini. Kita beri ukuran 180 mm saja. Kemudian, jika sudah seperti ini, kita akan menuju ke lofted boss. Namun di sini belum terbuka ya, teman-teman, sehingga kita harus exit terlebih dahulu. Nah, jika sudah maka akan terbuka lofted boss-nya. Untuk plan 1 ini jika sekiranya mengganggu, teman-teman dapat menyembunyikannya dengan cara klik kanan dan hide. Nah, maka hasilnya seperti ini. Kita menuju ke toolsnya lofted boss. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ini ada profile. Nah, profile ini akan jadi acuannya. Nah, kita pilih yang atas ini terlebih dahulu, profile, kemudian langsung saja tidak usah mengganti parameter, langsung saja kita pilih ke poligon bawah ini. Nah, hasilnya ada seperti ini. Sehingga profile terdapat dua profile, yaitu sketch 18 dan sketch 17, yang mana sketch awal adalah ini, lingkaran, dan sketch kedua adalah poligonnya. Nah, sehingga akan terbentuk sebuah desain 3 dimensi yang berada di tengah-tengahnya. Jadi menggunakan dua acuan ini akan terbentuk sebuah 3 dimensi. Jika sudah kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya ada seperti ini teman-teman dalam menggunakan lofted boss. Sehingga jika nanti teman-teman dapat membuat dengan atasnya rectangle, kemudian yang bawahnya circle itu juga bisa. Jadi tergantung desain sketsa 2 dimensi yang teman-teman buat. Setelah kita mempelajari bagaimana cara kita merubah sketsa 2 dimensi menjadi desain 3 dimensi menggunakan tools-tools yang dapat membuat seperti ini, yaitu dari extrude boss, revolve boss, dan lainnya, serta mencoba melakukan pemotongan dengan beberapa tools. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai tools-tools tambahan yang ada pada modul features ini. Nah, contohnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fillet dan chamfer. Nah, jadi apa itu fillet? Fillet itu merupakan sebuah tools yang berfungsi untuk menumpulkan suatu sudut lancip pada suatu desain. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk menumpulkan bagian sini. Nah, ini setelah kita memilih tools fillet tadi, kita klik bagian sini, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada parameternya 10 mm untuk radiusnya. Kita menggunakan 5 mm saja. Nah, maka sudut tumpulnya akan mengecil seperti ini. Nah, sehingga sisi yang tajam ini akan lebih baik jika dia tumpul. Nah, jika sudah kita klik OK saja. Maka hasilnya ada seperti ini. Begitu pula juga dengan chamfer. Jadi, fillet dan chamfer ini sejenis ya, teman-teman. Jika tadi chamfer ini menumpulkan dengan cara membuat seperti lingkaran ini, nah jika chamfer, dia akan memotong bagian sini sehingga akan seperti turunan. Nah, kita lihat
Maka hasilnya seperti ini untuk proyeksinya. Kita jadikan 5 mm juga untuk parameternya. Nah, maka bentuk yang segitiga ini, sebentar, yang bagian segitiga ini akan terpotong dan akan membentuk sebuah sudut baru. Nah, kita klik OK saja hasilnya. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Sehingga terlihat jelas sekali ya perbedaannya mengenai fillet dan chamfer. Jadi ini berfungsi untuk misalnya untuk estetika atau sebagai mempercantik dari desain 3 dimensinya, teman-teman. Kemudian, tools yang saya jelaskan selanjutnya adalah shell. Jadi, shell ini berfungsi untuk menghilangkan bagian-bagian tertentu dari sebuah desain 3 dimensi. Nah, itu seperti apa? Seperti ini. Kita pilih shell terlebih dahulu untuk toolsnya. Kita klik. Kemudian, kita misal ingin menghilangkan bagian depan ini. Nah, kita tinggal klik saja pada face-nya ini atau permukaannya. Kemudian, agar terlihat preview atau proyeksinya, kita tinggal klik atau checklist show preview. Nah, seperti ini. Maka bagian dalamnya ini yang di dalam kotak ini, rusuk kotak ini akan bolong atau akan hilang. Nah, misal kita membuat dengan 5 mm. Nah, maka hasilnya ada seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita klik OK saja. Nah, maka bagian dalamnya akan kosong seperti ini, sesuai dengan yang sudah kita lakukan shell tadi. Kita ulangi. Nah, terlihat bahwa rusuk-rusuk ini di dalam rusuk ini akan hilang. Sehingga setelah kita klik OK, hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Itu untuk menggunakan dari tools shell. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tools selanjutnya, yaitu tools wrap. Jadi, wrap ini berfungsi untuk kita akan melapisi suatu permukaan atau suatu face pada desain 3 dimensi dengan sketsa 2 dimensi. Nah, itu caranya seperti apa akan saya jelaskan. Nah, yang pertama di sini kita sudah memiliki sebuah desain glass. Jadi ini hasil extrude dari lingkaran, kemudian kita beri tool shell. Maka hasilnya ada seperti ini. Kemudian saya ingin membuat suatu desain 3 dimensi menggunakan wrap di permukaan glass ini. Nah, caranya adalah kita menggunakan tools reference geometry untuk membuat suatu plane. Kenapa? Karena jika dilihat di plane yang ada yaitu front plane, dia ada di tengah. Kemudian top plane dia ada di bawah dan right plane dia ada di tengah juga. Nah, sedangkan saya ingin membuat plane berada di depan permukaan glass ini. Nah, caranya adalah kita menggunakan reference geometry, kita pilih plane. Kemudian untuk first reference, kita pilih front plane. Akan muncul seperti ini nanti, teman-teman. Nah, kita sesuaikan saja agar dia di depan permukaan gelasnya ini. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian dengan menggunakan spacebar, kita akan merubah ke sudut pandang depan. Jadinya seperti ini. Kemudian untuk plane-nya ini kita edit sketch. Lalu di sini kita akan menggunakan tools text untuk membuat suatu tulisan. Semisal tulisannya adalah simanisme. Kemudian untuk merubah font, diingat kita dapat menggunakan atau unchecklist use document font. Kita pilih bagian font dan kita atur ukurannya. Jadi untuk fontnya dan font style-nya ini terserah teman-teman ya. Tapi di sini saya menggunakan Century Gothic dan font style-nya adalah regular. Untuk unit height-nya adalah unit dan 10 mm. Kita pilih 10 mm. Hasilnya ada seperti ini. Kemudian jika sudah, kita klik OK saja. Kemudian jika sebelumnya kita hanya menggunakan rata tengah, nah di sini kita dapat menggerakkan tulisannya, teman-teman. Caranya adalah di sini bisa dilihat ada titik kecil bagian sini. Nah, jika kita klik atau kita tahan, kemudian kita pindahkan, otomatis tulisannya juga akan mengikuti. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita atur ke bagian tengah sini. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, jika sudah seperti ini, bisa dilihat bahwa ini tuh belum menempel ke permukaannya. Nah, untuk menempelnya kita menggunakan tools wrap. Caranya adalah terlebih dahulu kita exit sketch, teman-teman. Nah, jika sudah, kemudian kita klik tulisannya ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita menuju ke tools wrap. Nah, maka akan muncul parameter seperti ini atau settingan dari toolsnya. Nah, di sini untuk wrap parameters kita pilih sketch-nya ini, sketch 2D-nya. Kemudian untuk ini simbolnya artinya face, kita akan memilih bagian permukaan gelas ini. Nah, maka hasil proyeksinya adalah seperti ini. Untuk wrap tab-nya kita memilih emboss. Emboss itu adalah jadi nanti hasil wrap-nya itu timbul keluar. Jika di emboss dia timbul ke dalam. Maka dari itu kita memilih emboss saja.
Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka sini ada seperti ini. Jadi dia akan menempel ke permukaan gelas mengikuti bentuk dari permukaannya. Jika permukaannya lingkaran, maka dia akan memutar atau mengikuti permukaan gelasnya ini, teman-teman. Ini bisa kita hide saja. Dan itulah hasil dari penggunaan tools wrap. Kemudian, tools yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah rip. Nah, jadi tools rip ini berfungsi untuk menambah suatu ketebalan tertentu atau suatu rangka dari sebuah sketsa. Nah, itu seperti apa? Saya contohkan. Nah, di sini kita sudah memiliki satu desain berbentuk siku-siku ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat menggunakan tool strip ini, kita memerlukan satu garis sebagai acuan sketsanya. Nah, di sini kita sudah memakai di front plan tadi untuk acuannya. Kemudian saya membuat satu garis menggunakan tools line. Nah, ini dari ujung sini saya buat garis hingga ke ujung sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke toolbar features dan kita klik tool strip. Nah, maka akan seperti ini, teman-teman. Jadi dari garis ini akan muncul dua buah proyeksi. Nah, jadi di tengah-tengah proyeksi ini akan muncul suatu ketebalan. Nah, semisal karena di sini tidak ada desanya, maka kita hanya bisa menggunakan bagian sini saja. Nah, maka dari untuk thickness-nya atau ketebalannya, kita pilih bagian first side. Nah, first side ini bisa kita lihat seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi ini ada first side, ada both side, dan ada second side. Nah, jadi untuk di sini first side ini kita akan buat suatu rip di sini, di bagian sini. Tapi saya ralat jika kita akan membuat suatu rip pada bagian sini, kita menggunakan tools atau kita menggunakan thickness second side. Nah, jadi untuk bagian kedua di sini. Nah, kemudian kita dapat mengatur parameternya. Saya pilih menjadi 20 mm dan kita klik OK saja. Nah, maka sini ada seperti ini. Jadi akan muncul satu ketebalan tertentu yang memenuhi desain tadi. Yang awalnya tadi hanya berlubang akan tertutup semua seperti ini. Nah, nanti jika teman-teman ingin menambahkan garis ini dapat mengatur parameternya sendiri. Begitu untuk penggunaan dari tools wrap atau rip. Ya, tools yang akan saya jelaskan adalah mirror. Nah, jadi dengan kata mirror ini pasti teman-teman udah tahu ya, kalau ini adalah duplikat dari suatu istilahnya suatu desain. Nah, jadi desain satu kita duplikat menjadi desain 2. Nah, itu benar. Jadi kita melakukan suatu duplikat dari sebuah desain. Nah, jadi yang pertama kita membuat terlebih dahulu untuk desainnya. Di sini saya menggunakan raglan untuk membuat satu desain. Kemudian kita masuk ke circle. Kita berikan ukuran untuk circle-nya ini. Sini saya berikan ukuran 20 mm. Kemudian kita lakukan menggunakan extrude base untuk menambah ketebalannya. Kita berikan di sini adalah sekitar 50 saja, teman-teman. Nah, kemudian di bagian sini kita juga membuat circle tapi yang lebih besar. Nah, jadi di sini saya akan contohkan untuk membuat suatu benda yaitu barbel. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya kita beri acuan 60, teman-teman. Nah, ini karena kebesaran kita kecilkan saja. Hebatnya seperti ini. Nah, 12 mm. Kita berikan 12 mm. Kemudian, teman-teman tidak usah khawatir atau tidak perlu untuk membuat suatu desain sama seperti manual tadi, seperti tadi itu. Nah, itu tidak perlu. Kita memiliki tools yang namanya mirror, teman-teman. Nah, jadi setelah kita klik mirror, kita untuk sama seperti mirror entities pada sketch, kita milih acuan cerminnya. Dari sini untuk mirror face, kita memilih ragpan. Jadi ragpan ini akan menjadi cerminnya. Kemudian untuk bayangannya, kita pilih extrude boss 4 dan extrude boss 5 ini, teman-teman. Nah, maka jadinya seperti ini. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya ada seperti ini, teman-teman, hasil akhir dari menggunakan mirror. Jadi tadi yang ragpannya ini menjadi cerminnya, kemudian untuk bayangannya adalah kita menggunakan pantulan dari ke desain ini dan akan dipantulkan jadi desain ini. Begitu, teman-teman, untuk penggunaan dari tools mirror. Baik, teman-teman,
Setelah tadi kita mempelajari berbagai macam tools yang ada pada toolbar features, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi exercise. Jadi di sesi exercise ini, sama seperti modul pertama kemarin, nanti teman-teman akan membuat sebuah desain 3 dimensi sesuai atau sama persis yang sudah saya buat di sini. Nah, kemudian teman-teman nanti kumpulkan sebagai penugasan exercise. Untuk gambaran awal, di sini kita akan membuat sebuah desain 3 dimensi sederhana, yaitu sebuah kunai atau senjata dalam salah satu film atau animasi. Nah, langkahnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Kita akan belajar bareng-bareng. Di sini kita tentukan plan terlebih dahulu ya, untuk langkah awal seperti biasa. Kita akan menggunakan front plan. Kemudian di sini saya akan menggunakan centerline. Kita membuat centerline terlebih dahulu. Jangan lupa untuk diberikan ukurannya. Di sini saya akan memberikan 70 mm. Kemudian berikutnya saya akan menggunakan tools center rectangle. Kita akan buat sebelah sini saja. Di sini saya akan memberikan ukurannya yaitu 20 dikali dengan 20. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu saya akan membuat atau memberikan ukuran jarak antara centerline ini dengan sisi sebelah sini pada rectangle-nya. Kita klik saja dua ini. Nah, seperti ini. Kita akan berikan jarak yaitu 17,5. Nah, sudah seperti ini, kita klik OK saja. Kemudian di sini karena ada axis dan ada acuannya, saya akan menggunakan sebuah tools yaitu revolve boss atau base. Nah, di sini kita pilih axis of revolution-nya yaitu centerline ini, dan hasilnya ada seperti ini. Jadi dia akan memutar rectangle ini. Jika sudah, kita klik OK saja, teman-teman. Berikutnya, setelah jadi seperti ini, kita akan menghaluskan atau menumpulkan edge atau sudut bagian sini dan bagian sini. Nah, untuk itu kita menggunakan tools fillet. Kita pilih bagian sini dan bagian sini. Untuk parameternya saya akan beri 5 mm saja. Nah, maka proyeksinya akan seperti ini nantinya. Kita klik OK saja. Nah, selanjutnya saya ingin saya memulai untuk membuat gagangnya. Nah, biasanya gagangnya di sebelah sini. Maka dari itu, saya harus membuat plan baru. Nah, di sini saya akan menggunakan reference geometry untuk membuat plannya. Untuk reference-nya, kita tetapkan yaitu front plan. Nah, di sini yang pada awalnya 1 mm dirubah menjadi 55 mm, teman-teman. Dan sini ada seperti ini. Jika sudah, kita klik OK saja. Setelah kita membuat plan baru, di sini disebutkan bahwa ini plan pertama atau plan 1. Kita discuss terlebih dahulu di plan ini. Nah, kita klik. Kemudian akan muncul originnya seperti ini, teman-teman. Nah, maka dari itu setelah itu di sini saya akan menggunakan circle untuk titiknya. Di sini kita taruh di bagian sini saja. Kita cari bagian tengahnya. Nah, di sini kita cari. Nah, berarti artinya di sini untuk bagian tengahnya. Sekitar sini. Kemudian kita berikan ukuran atau kita gambar terlebih dahulu untuk lingkarannya. Setelah kita jadi gambar, kita berikan ukuran. Di sini akan diberikan 17,5 juga. Nah, hasilnya ada seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan extrude boss untuk menambah ketebalan. Nah, karena ini arahnya ke sana, kita dapat hasilnya membalikkan arahnya dengan cara pilih tools ini, yaitu reverse direction. Kita klik, kemudian kita terus saja hingga dia menembus tengah sini atau 30 mm. Jika sudah seperti ini, kita klik OK saja, teman-teman. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kemudian agar lebih bagus atau lebih halus dalam istilahnya merge-nya atau penggabungannya, kita dapat menggunakan tools fillet di sini. Nah, di bagian ini kita klik saja. Nah, untuk parameternya juga sama 5 meter saja untuk ukuran filletnya. Jadi kita klik OK. Nah, maka hasilnya ada seperti ini, sehingga penggabungannya itu akan terlihat lebih halus. Selanjutnya, agar lebih baik bahwa plan ini kita sembunyikan saja, teman-teman. Kita klik kanan dan kita klik hide. Kemudian di bagian sini kita akan menggambar sebuah circle lagi. Nah, jadi di bagian face tadi caranya adalah akan saya ulangi lagi. Kita klik bagian sini, kemudian akan muncul menu seperti ini dan kita pilih sketch. Maka kita dapat menggambar di situ. Nah,
kita gambar sebuah circle atau lingkaran. Kita pastikan titik tengahnya dulu agar lebih pas. Nah, di sini sudah pas. Kemudian kita berikan ukuran yaitu 15,5. 15,5. Setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian dari sini saya ingin menggunakan sebuah tools yaitu Lofted Boss. Nah, Lofted Boss itu kan kita harus mempunyai dua acuan sketsa ya, teman-teman. Jadi agar untuk mulainya, di sini saya akan menggunakan plan atau reference geometry plan untuk membuat sebuah plan baru. Nah, untuk reference-nya kita klik bagian sini saja, bagian features atau bagian face-nya. Kemudian setelah itu kita tentukan ukurannya, yaitu di sini saya akan menggunakan 12 mm. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian akan muncul plan baru, dan plan ini kita klik kanan dan edit sketch. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini, maka di plan ini kita akan menggambar sebuah circle lagi, karena kita akan menggunakan Lofted Boss. Nah, kita pastikan di tengahnya di sini. Kemudian kita akan berikan lingkaran. Kemudian kita kasih ukuran yaitu 16 mm. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita dapat menggunakan Lofted Boss. Namun karena belum terbuka, maka dari itu kita exit cut terlebih dahulu. Nah, kemudian sudah terbuka, kita pilih saja Lofted Boss-nya. Dan untuk profilnya, di sini saya pilih profil pertama untuk ini, dan profil kedua adalah sketch 2 dimensi yang ada di sini tadi sebelumnya ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah berhasil terbentuk ya untuk 3 dimensinya. Setelah itu kita klik OK saja, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian, sama seperti plan sebelumnya, kita dapat menyembunyikannya. Kita hide saja. Kemudian, di sini saya akan menggunakan sebuah tools yaitu linear pattern. Nah, linear pattern ini mungkin teman-teman berpikir kalau ini sama dengan linear sketch pattern pada modul pertama, yaitu di sketch tadi. Nah, ini memang sama untuk sistemnya. Jadi, menduplikat secara linear atau lurus. Nah, untuk penggunaannya seperti ini. Kita klik saja. Kemudian direction-nya, ini kalau di linear sketch pattern kan tidak perlu ada direction kan. Maksudnya dia langsung memunculkan proyeksinya. Namun jika di sini kita harus memilih direction-nya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah di sini saya akan menggunakan front plan, maka akan muncul tanda panah seperti ini. Artinya, direction-nya itu atau arahnya adalah lurus ke sana. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tergantung dari plan mana yang teman-teman pilih nanti. Nah, setelah itu jika sudah, kita langsung klik saja bagian sini. Kemudian kita pilih love ini. Jadi di sini awalnya kan tidak ada, awalnya seperti ini. Nah, jika ada tanda panah kecil seperti ini, kita klik saja. Nah, maka akan tulis seperti ini. Ini adalah history atau tools apa saja yang teman-teman gunakan sebelumnya. Nah, di sini kita pilih love 1 ini. Kemudian untuk direction-nya kita ganti menjadi 12 mm. Nah, maka di sini ada seperti ini, teman-teman. Setelah itu, untuk jumlahnya, number of instance kita ganti menjadi 10. Atau jumlahnya adalah 10, jumlah duplikatnya. Nah, jika sudah seperti ini proyeksinya, maka tinggal kita klik OK saja, teman-teman. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk pembuatan gagangnya ini sudah selesai ya, teman-teman. Kita menggunakan extrude boss, fillet, dan lofted boss. Kemudian di sini selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran di akhir dari face ini, teman-teman, atau permukaan ini. Nah, di sini kita akan buat sebuah lingkaran. Kita cari tengahnya dulu ya, teman-teman, seperti biasa. Nah, di sini kita beri ukuran sebesar 15,5 juga. Nah, kita klik OK. Setelah itu kita menggunakan extrude boss nih, teman-teman, di sini. Nah, selanjutnya untuk ukuran parameter ketebalannya sendiri kita beri dia 10 mm. Kemudian agar dia di sini ada kemiringan, di sini saya ingin ada kemiringan. Nah, itu kita dapat menggunakan draft. Nah, draft itu ini adalah, teman-teman. Nah, setelah kita klik maka akan muncul sisi miringnya. Kita bedakan ya, awalnya kan lurus. Kemudian kita klik ini akan muncul sedikit kemiringan. Nah, untuk derajat kemiringannya kita beri 5 derajat. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK saja, teman-teman. Jadi itu menggunakan dari draft. Nah, jadi draft itu berfungsi untuk memberikan derajat kemiringan dari sebuah extrude atau istilahnya ketebalan yang akan kita beri menggunakan extrude boss tadi, teman-teman. Kemudian saya lanjutkan.
Di sini saya ingin membuat ujung dari gagangnya ini. Nah, di sini kita akan menggunakan revolve boss lagi, teman-teman. Untuk plannya kita pakai right plan, kita klik kanan dan normal to. Kemudian di sini saya akan menggunakan line untuk acuannya. Jadi untuk center of axis-nya di sini saya akan menggunakan line bukan center line ya, teman-teman. Nah, dari tengah sini kita buat seperti ini. Kemudian menggunakan smart dimension, kita akan beri ukurannya. Ini sebesar 12 mm. Kemudian kita menggunakan line di bagian sini. Kita tarik ke sini dan kita berikan ukuran juga. Ini kita pindahkan atas saja biar tidak bingung. Di sini kita berikan ukuran yaitu 10 mm. Nah, setelah itu bagian sini juga sama. Kita samakan aja 10 mm juga. Kemudian di bagian tengah sini, di tengah-tengah dua ini, kita gambar lingkaran hingga dia menyentuh titik ini. Jadi kita arahkan ke titik ini aja. Nah, setelah itu kita potong menjadi dua. Kita potong bagian sini menggunakan trim entities. Nah, setelah klik OK saja jika sudah. Kemudian kita balik ke tools feature atau toolbar features. Kita pilih revolve boss. Nah, di sini kita suruh memilih axis of revolution-nya. Kita pilih bagian sini, teman-teman. Nah, otomatis akan bentuk seperti ini. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk membuatnya kita menggunakan revolve boss ya tadi, teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat bilah dari kunainya ini, teman-teman. Nah, di sini untuk memulainya kita membuat sketsa di bagian permukaan depan sini. Nah, di sini kita berikan istilahnya garis penunjang menggunakan center line tadi. Nah, kita klik sini. Kemudian sama juga untuk samping sini kita gunakan center line. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita lanjut ke menggunakan line. Nah, kita akan memulai membuat line dari sini, titik sini. Kemudian kita arahkan ke sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita beri jarak antara titik ini dan titik ini sebesar 4,15. Kemudian, karena kita sudah mempunyai garis satu ini, maka langkah selanjutnya teman-teman tidak perlu membuat cara manual lagi. Garis ini, kemudian garis ini, garis ini. Nah, kita mempunyai tools yaitu mirror entities pada sketch. Nah, kita klik saja. Kemudian entities to mirror, kita akan mencerminkannya pada sebelah sini terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kita klik ini. Kemudian mirror about, kita klik pilih cerminnya. Kita klik bagian ini. Kemudian kita klik OK. Nah, langkah yang sama kita ulangi lagi menggunakan mirror entities. Kita klik bagian ini dan bagian ini. Kemudian untuk cerminnya kita klik bagian ini. Nah, maka kita dapat menghasilkan sebuah gambar secara mudah. Jadi tidak perlu manual dalam penggunaannya. Berikutnya kita dapat exit terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menggunakan tools lofted boss lagi. Jadi kita harus membuat plan baru. Nah, kita pilih reference geometry dan kita bagian ke plan. Kemudian untuk first reference saya pilih permukaan ini, kita klik saja. Untuk parameternya atau jaraknya kita beri dia 52 mm ya. Kemudian jika sudah kita klik OK saja. Nah, setelah sampai sini kita menggunakan spacebar untuk menghadapkan ke depan. Kemudian di plan 5 ini atau di plan teman-teman kita edit sketch. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan membuat sebuah acuan dulu atau garis penunjang. Saya beri dari sini. Dan kita berikan ukuran besar 55 mm. Kemudian di samping sini kita menggunakan center line juga. Jadi titik dari titik sini hingga ke titik sini. Nah, di sini kita berikan ukuran juga ya, teman-teman. Sebesar 95 mm. Atau 90 mm saja cukup, teman-teman. Nah, 90 mm. Nah, kemudian jika sudah kita klik OK saja. Nah, jadi untuk garis yang atas ini 50 mm dan garis yang tidur ini 90 mm. Kemudian langkah yang sama kita menggunakan line. Kita mulai dari sini, teman-teman. Kemudian kita tarik garis ke atas ini. Dan kita berikan ukurannya.
jarak antara ini dan ini. Kita jadikan ini 9 mm saja. Kemudian jarak sini dengan sini kita jadikan ini 5 mm. Nah, jika sudah sama seperti sebelumnya, kita menggunakan tools mirror entities agar lebih mudah. Entities to mirror, kita pilih bagian sini yang barusan kita buat. Mirror about, kita pilih bagian sini terlebih dahulu. Nah, kita klik OK. Kita ulang sekali lagi, kita pilih bagian 2 ini. Dan mirror about-nya adalah garis ini. Kita klik OK, dan hasilnya ada seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, kita exit sketch terlebih dahulu. Lalu, plan 5 ini atau plan teman-teman tadi bisa kita sembunyikan terlebih dahulu menggunakan hide. Lanjut ke lofted boss pada toolbar features. Kemudian untuk profil pertama saya pilih ini, dan profil kedua adalah ini. Nah, hasilnya ada seperti ini nanti. Sudah, kita klik OK saja. Nah, seperti ini untuk hasil penggunaan lofted boss. Lanjut ke tahap berikutnya, untuk tahap akhir. Di sini kita akan menggunakan sebuah tools yang bernama Convert Entities. Nah, cara penggunaannya adalah pada bagian permukaan ini kita editkan terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan Convert Entities. Nah, di sini Entities Convert-nya kita bagian sini. Pilih sini, kemudian kita klik OK saja. Nah, sini ada seperti ini. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk membuatnya secara manual. Akan lebih cepat menggunakan Convert Entities. Jadi dia akan membuat sketch tergantung dari bentuk permukaannya. Gitu, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian features dan kita extrude saja. Nah, di sini akan saya berikan ukuran yaitu 200 mm. Seperti ini. Kita akan gunakan draft untuk memberikan kemiringan. Nah, ini karena kekecilan kita agak besarkan lagi untuk draftnya. Mungkin akan sekitar 5 derajat saja. Dan jika sudah 200 mm untuk jaraknya, 500 derajat untuk 5 derajat untuk kemiringannya. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka hasilnya ada seperti ini, teman-teman. Sehingga kuna yang sudah teman-teman buat tadi sudah jadi untuk desain 3D-nya. Kemudian ada sedikit tambahan lagi. Di sini masih terlihat bahwa warnanya ini masih default dari SolidWorks-nya. Nah, SolidWorks memiliki sebuah tools yang mana kita dapat memberikan warna sesuai dengan keinginan kita. Nah, caranya adalah kita masuk ke menu Edit Appearance. Di sini bagian sini biasanya. Kemudian akan muncul seperti ini. Untuk selected geometry, kita klik section terlebih dahulu. Kemudian kita pilih bagian features. Jadi di sini kita bisa memilih bagian-bagian mana saja yang ingin kita warnai. Nah, misal kita pilih warnanya terlebih dahulu, warna hitam. Nah, kemudian kita tinggal pilih bagiannya. Misal saya ingin warna ini, kita klik. Nah, otomatis akan menjadi seperti ini. Kita klik bagian filletnya, kita klik bagian ini dan ini. Nah, otomatis akan mengikuti juga. Untuk sentuhan akhir bagian sini dan bagian sini akan saya warnai juga. Nah, ini di sini teman-teman bebas ya ingin memilih warna apa saja, warna merah, pink, oranye. Nah, sini saya warnanya hitam saja. Jika sudah, kita klik OK. Akan saya contohkan lagi menggunakan Edit Appearance. Nah, di sini kita clear selection terlebih dahulu. Untuk features, kita pilih bagian select features dan kita pilih warna putih. Nah, kita warnai bagian sini dan sini. Jika sudah, kita klik OK saja. Nah, begitu untuk menggunakan dari Edit Appearance. Nah, jadi ini adalah hasil exercise dari teman-teman yang sudah teman-teman buat tadi. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman dapat mengumpulkannya melewati file, kemudian save as seperti biasa. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai modul 2 features. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul 3, yaitu surface.